Halo semuanya, hari ini saya sudah berada di Gias 2025 di mana banyak sekali mobil-mobil pendatang baru dan juga butut menarik. Penasaran? Yuk kita lihat. Halo. Jadi saat ini kita sudah ada di booth Toyota dan kita sudah ada di belakang Toyota Rangga. Nah, ada pertanyaan nih Pak, bagaimana Agung Ran mensupport Toyota Rangga masuk ke dalam line up kendaraan niaga dalam hal full chain? Oke, thank you banget pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui, Agung Ran itu kan salah satu ininya Agung Toyota. Jadi kita sangat mensupport sekali Toyota. Kita masukkan Toyota Rangga menjadi salah satu cold chain delivery-nya si Antar S. Nah, kenapa si Toyota Rangga ini cocok? Karena Toyota Rangga ini secara electricity itu sudah support dan sudah sangat baik untuk bisa dipasangkan river box. Itu satu-satunya yang ada di market saat ini. Jadi kalau dibandingkan yang lain tidak ada yang seperti itu. Jadi secara alternator, secara aki, secara electricity sangat mumpuni untuk kita bisa pasangin river box. Itu yang pertama. Saat ini kita sekarang sedang berproses menjadi 10 unit untuk last mile cold chain delivery. Jadi Toyota Rangga ini sangat cocok buat last mile cold chain delivery. Kenapa? Bentuknya ganteng, cakep, dan cukup kecil, cukup compact, bisa muter, radius puternya juga cukup bagus, dan sudah sangat mumpuni untuk dipasangkan river box yang saat ini di market Indonesia belum ada yang bisa seperti itu. Jadi ini satu-satunya yang ada di market dan kita sangat support, sangat happy, dan kita saat ini sudah ada berproses untuk menjadi 10 unit. Oke, kalau saat ini kebutuhan Rangga bagi cold chain Agung Ran itu seperti apa? Oke, jadi saat ini kebutuhannya buat last mile cold chain delivery, dan ini buat pengantaran gelato, buat pengantaran barang-barang yang memang butuh proses cepat. Jadi dari hub kita, dari cold storage kecil kita langsung direct ke customer. Jadi lebih arah last mile delivery. Last mile delivery, oke baik. Nah, untuk Toyota Rangga sendiri kita sudah lihat-lihat ya Pak bahwa memiliki memang teknologi yang sangat canggih. Nah, lalu untuk penggunaan Toyota Rangga di Antar S, apakah terdapat inovasi lainnya Pak yang dapat melengkapi customer dari last mile delivery? Benar, thank you banget, pertanyaannya bagus. Jadi mobil yang ada di Antar S kita lengkapi dengan IoT. Ada dashcam-nya secara AI, ada DMS-nya, Driver Management System secara AI. Kita bisa tahu driver ngantuk, driver capek, driver pakai handphone, nggak pakai seatbelt, dan lain sebagainya. Langsung terekam, langsung ini. Kamera juga dilengkapi kamera kargo, kamera belakang, fuel sensor yang ketepatannya bisa sampai 98%, sangat membantu kita buat manage bisnis, sama kita juga buat door sensor dan temperatur suhu. Jadi saat ini cukup baiklah kebutuhan bisa support ke customernya. Mostly juga customer kita kan dari Horeca, dari cafe yang memang butuh fleksibel, butuh cepat. Mobil ini sangat pas banget sih untuk kebutuhan last mile cold chain delivery. Ya baik, terima kasih Pak. Sama-sama, thank you.
ini saya sudah bersama Bapak Rexrin. Halo Bapak. Ya, saya ingin bertanya-tanya sedikit Bapak mengenai otomotif di Indonesia saat ini. Khususnya untuk Agung Ren Bapak, bagaimana cara Agung Ren menyikapi mobil-mobil elektrik yang berasal dari Cina? Oke. Jadi mobil elektrik ini paksa marketnya sudah di atas 10% tahun ini. Growth-nya hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu ya, cuma main di 5%. Tentu Agung Ren juga sudah mulai memasuki beberapa unit listrik, ada Wuling, ada BYD, ada Nissan, ada Toyota, dan beberapa unit lainnya. Secara garis besar Agung Ren sudah mulai mengakuisisi unit tersebut. Cuman yang masih menjadi kendala dan menjadi challenge adalah gimana struktur keuangannya untuk pembiayaan mobil listrik itu. Nah, ini yang kita lagi coba diskusikan sama teman-teman perbankan karena memang model bisnisnya agak sedikit berbeda dan kita di Agung Ren masih tetap mempelajari apa yang harus dilakukan dari sisi keuangannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin new bisnis Agung Ren di logistik, strateginya mau seperti apa Bapak ke depannya untuk khususnya truk listrik dan penggunaan teknologi berbaterai dan ber-IoT itu seperti apa? Oke, thank you. Jadi saat ini kita masih sedang mempelajari bisnisnya logistik menggunakan elektrikal, menggunakan basis baterai. Kita lagi menjajaki penggunaan truk listrik, lagi menjajaki penggunaan river dengan menggunakan tenaga baterai, dan seluruh unit kita saat ini menggunakan IoT yang paling termutakhir lah saat ini. Ada MDVR, ada kamera, ada AI, ada fuel monitoring, ada sensor dan lain sebagainya. Jadi saat ini untuk bisnis logistik Agung Ren angkanya sudah di 120 unit, seluruhnya river truck, dan kita saat ini sedang membangun storage juga. Oke, untuk tanggapan Bapak tentang angka penurunan kendaraan di Indonesia ini seperti apa sih? Jadi mungkin tahun ini ada beberapa koreksi dari penjualan kendaraan. Menurut saya sih bukan penurunan, tapi ini agak koreksi shifting dari pembeli yang tadinya mereka, ini kan rata-rata segmen marketnya ini segmen market yang saat ini sebenarnya sudah memiliki kendaraan. Jadi ini mungkin bukan penurunan sih kalau menurut saya, tapi saat ini mereka tuh segmen marketnya sudah memiliki kendaraan. Jadi ini apakah si market itu mau mengganti unit atau mau menjual unit lamanya mengganti tipe yang lebih tinggi? That's the problem kan. Nah, karena kondisi dunia juga saat ini masih belum clear, ada beberapa perang dan lain sebagainya. Saya rasa sih mereka hanya sifatnya menunggu saja. Jadi ini bukan penurunan daya beli, akan tetapi menurut saya ini menunggu saja sih. Mereka sebenarnya kemampuan untuk membelinya ada, tapi mereka lebih ke arah menunggu. Pertanyaannya bagaimana bila kita mau meningkatkan penjualannya? Menurut saya sih insentif pemerintah, baik itu dari pajak maupun insentif pemerintah dari berbagai sektor kayak penurunan harga BBM dan lain sebagainya, cukup ampuh menurut saya untuk bisa mendongkrak penjualan kendaraan. Jadi 1 insentif pajak, 2 insentif dari BBM. Itu. Oke, Mbak, untuk rencana pengembangan logistik menggunakan kendaraan apa sih Pak ke depannya Agung Ren dan mengapa memilih itu? Oke. Saat ini kita masih menggunakan Isuzu, cuman ke depannya kita lagi memikirkan untuk penggunaan beberapa merek lainnya selama tingkat keekonomisan kendaraan itu memenuhi kita punya requirement, harusnya sih bisa masuk. Cuman sampai saat ini kita masih menggunakan seluruh unit kendaraan kita menggunakan Isuzu. Tentu pertimbangannya dari sisi technical, Euro 4-nya, terus dari sisi acquisition cost-nya, juga dari sisi operation cost-nya, baik perawatan maupun sukut sandang dan perbaikannya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Pak, saat ini kita sudah berada di ranah logistik ya Pak ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya-tanya Pak mengenai apa rencana pengembangan bisnis cold chain logistik Agung Ren yaitu Antares. Oke, thank you banget pertanyaannya. Jadi cold chain logistik di tahun 2025 ini kita akan fulfill untuk 120 unit river truck. Kita buka di 3 cabang, ada Surabaya, Semarang, sama Bandung, plus nanti mungkin Jogja.
tahun depan kita ada penambahan sekitar 100 unit, jadi total unit kita sekitar 320 tahun depan. Plus juga nanti ada bangun 2 cold storage besar, plus 2 cold storage kecil. Di seluruh hub kita juga punya cold storage kecil kapasitas 12 sampai dengan 30 ton. Jadi semua cross docking bisa dilakukan. Oke. Nah, untuk unique selling point Antares sendiri, apa yang membedakan dengan cold chain logistik lainnya, Pak? Oke, kita fokus saat ini walaupun tidak sepenuhnya di last mile cold chain distribution. Last mile cold chain distribution diperlukan fleksibilitas yang baik, easy to access, kemudahan kontrol dan monitor. Jadi seluruh unit kita dilengkapi dengan IoT yang cukup baik, dilengkapi dengan alat kontrol dan monitor baik untuk suhu, ke pintu, driver behavior, proses loading, proses bongkar. Terus selain itu juga kita dilengkapi dengan dashboard yang bisa kita kasih ke customer. Yang kedua, kemudahan fleksibilitas dalam proses ordering. Kita bisa di-order secara cepat karena bentuknya on call. Cukup Bapak Ibu kasih ke kita picking list, nanti kita buatkan routingnya. Kenapa kita bisa begitu cepat? Karena kita sudah dibantu oleh AI saat ini yang membantu namanya Smart Planning. Smart Planning itulah yang akan mempercepat proses yang tadinya kita perlu sekitar 3-4 jam untuk membuat routing. Saat ini kita hanya butuh sekitar setengah menit untuk bisa membuat routing bagi seluruh unit dan seluruh dropping point yang diberikan customer ke kami. Nah, menarik nih, bicara tentang teknologi. Apa peran teknologi, baik teknologi river maupun teknologi IoT cold chain Antares itu sendiri, Pak? Oke, mungkin satu-satu teknologi rivernya, kita saat ini sudah ketemu mekanisme river engine dan mekanisme insulasi yang terbaik. Jadi saat ini proses insulasinya bisa lebih baik sehingga membuat kerja mesin rivernya juga bisa lebih rendah dan membuat konsumsi solar dan lain sebagainya juga bisa lebih rendah, sehingga kita bisa memberikan harga yang lebih kompetitif ke customer. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi IoT sangat membantu kita untuk melakukan kontrol dan monitoring terhadap proses delivery yang kita lakukan, dan membantu kita juga dengan AI-nya untuk proses routing sehingga kita bisa lebih cepat, kita juga bisa lebih fleksibel. Jadi kita udah teknologi udah bukan lagi sesuatu yang nice to have, tapi udah merupakan bagian dari keseharian kita, dan kita terus berinovasi. Setiap bulan kita target mengeluarkan 2 feature unggulan, jadi 2 minggu sekali kita punya feature unggulan, baik itu buat routing, buat TMS, buat WMS-nya, buat dashboard control monitoring-nya, kemudahan akses yang kita berikan ke customer. Jadi customer tuh benar-benar nyaman. Yang kita jual memang peace of mind-nya customer, yang kita jual adalah delightful experience dari si customer. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sekali mobil pendatang baru yang juga canggih dan juga nyaman di Indonesia. Gimana? Anda punya kebutuhan sewa mobil perusahaan juga? Saya Adi Agung Ren aja.